Dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi sebelum break kita ingat ya, Bang Andi sempat mengatakan bahwa kalau bukan Pak Jokowi lantas siapa begitu kan. Kalau yang kita lihat belakangan ini yang kemudian sering berseteru, sering dimention oleh pihak PDI Perjuangan ini kan Pak Jokowi. Terus siapa dong kalau bukan Pak Jokowi? Ya, jadi kalau tadi semakin jelas ya kita mendengar sekilas pengulangan atas statementnya Pak Deddy Sitorus bahwa itu penyampaiannya adalah ada utusan yang datang. Nah, siapa yang mengutus itu bisa siapa saja kan. Tapi yang datang itu yang pasti menurut Pak Deddy adalah figur yang sangat otoritatif, punya kewenangan di dalam langkah-langkah penegakan situasi-situasi tertentu lah di negeri ini, punya kapasitas. Maka dalam hal itu sebenarnya siapa yang mengutus bisa siapa saja. Dan yang pasti tentu bisa jadi orang yang sangat berpengaruh. Siapa itu? Nah, hari ini kan Pak Deddy masih belum menyampaikan siapanya. Tetapi orang yang berpengaruh di momen yang tapi tepat, tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi bukan, Mas Seno? bisa siapa saja. Nah, dan dalam konteks itu maka momen yang tepat, di momen yang tepat Pak Deddy Sitorus nanti akan menyampaikan siapa itu orang yang datang. Tetapi kita tidak bisa juga Mbak Tiara untuk melepas konteks statement itu disampaikan di saat apa. Kan statement itu disampaikan untuk mengilustrasikan bahwa dalam perjalanan panjang, rangkaian demi rangkaian peristiwa hingga akhirnya terjadi peristiwa pentersangkaan Sekjen Hasto Kristianto hingga kemudian akhirnya muaranya adalah ditahan. Itu ada terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar itu. Banyak sekali bumbu-bumbu nuansa pertemuan-pertemuan utusan A, utusan B, utusan C yang bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sudah di-spill sedikit tadi, ada pesan-pesan di poin 1 sampai 3 semacam itu yang terus hadir gitu loh. Hadir terus gitu di antara situasi menjelang penangkapan Sekjen Hasto Kristianto. Dan buat kami itulah yang menjadi suatu ilustrasi bahwa kasus ini bukan hanya murni kasus hukum tetapi adalah kasus yang sangat kental dengan politisasi hukum. Itu yang menjadi konteks dari kenapa statement itu disampaikan. Nah, atas siapa kemudian yang menyampaikan utusan itu, siapa yang melakukan, nah itu kan tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Deddy Sitorus. Dan memang bisa jadi betul sesuai yang hari ini kemudian Pak Jokowi merasa dirinya tertuduh, bisa juga orang lain gitu kan kita juga ingin menjaga juga jangan sampai GR gitu, seorang mantan presiden tidak kemudian sedang dirasani lalu kemudian merasa bahwa beliau, jangan sampai begitu juga loh nanti. Tetapi karena memang penyampaian itu betul yang disampaikan Bang Hensat, semacam ada twist, ada delay informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Deddy lalu kemudian ditransferkan kepada Pak Jokowi melalui media, itu kemudian ada yang salah mengartikan bahwa Pak Deddy seakan-akan sedang menuduh Pak Jokowi secara langsung menyebut bahwa ini adalah utusan dari Pak Jokowi. Padahal bukan begitu konteks peristiwanya, dan sampai hari ini belum momen yang tepat untuk Pak Deddy Sitorus menyampaikan siapa utusan yang datang itu. Begitu Mbak Tiara. Artinya nanti akan tetap disampaikan siapa sosok yang kemudian ini mengirimkan utusan tersebut, Mas Seno? Ya, di waktu yang tepat nanti akan dibuka dan disampaikan. Oke, baik. Bang Andi, ini seperti apa? Nampaknya dari PDI Perjuangan juga masih tertutup begitu ya. Belum jelas kok sebenarnya siapa. Nah, kalau menanggapi bahwa itu sudah pasti Pak Jokowi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Andi tadi, nampaknya masih jauh begitu. Ini Bang, bagaimana? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bisa lihat sih, statement-statementnya aja Bang Deddy Sitorus kan luar biasa. Di stasiun TV manapun dia mengatakan begitu kan. Jokowi lah dibalik semua. Kenapa kegaduhan itu? Sasaran tembaknya selalu kan Jokowi bicara itu. Kalau Mas Seno mengatakan itu ya, memang dia sebagai juru bicara kan harus normatif menyampaikannya ya kan, ya defending kan begitu. Tapi bener loh Bang, itu nggak ada statement. Misalkan. Ada utusan Jokowi yang datang, emang nggak ada. Nggak Bang. sebut memang namanya begini, ya, Bang. tidak disebut eksplisit namanya kan gitu loh. Tapi kan statement sebelumnya bukan nama. Itu Nggak kan sasaran ada tembaknya udah jelas. statement yang menyatakan bahwa
utusan Jokowi datang ke itu nggak ada tuh utusan Jokowi itu. Utusan Jokowi. Jadi masih Mr. X Statement lah tuh ya ini ya. 14 Desember kan dia kan mengatakan Betul. ada utusan. Oke. Ya. Ada utusan aja. Nggak ada utusan. Ya. Secara eksplisit kan dia menjelaskan. Tapi kan itu selalu di statement ya dari Sitorus loh. Di TV-TV apa itu terbuka dia ngomong loh. Dia terbuka tuh ngomong. Oke. Ngomong gimana? Pokoknya Jokowi, kalau nggak Jokowi Mulyono lah, itulah dia selalu mengatakan itu. Jadi asumsinya juga akan kelihatan gitu loh, bahwasanya wah ini sasaran Enggak, tembaknya tapi kan selalu Jokowi. kalau case yang ini kan memang enggak nih saya coba Oke, mengkelirkan silakan, aja Bang. dari sisi akademisi ya. Memang tidak ada statementnya utusan Jokowi, makanya kan tadi saya bilang wajar kalau Pak Jokowi geram seperti itu karena ada noise informasi, ada indirect informasi yang pesan komunikasinya Bang Deddy diterjemahkan oleh wartawan bertanya, Pak Jokowi menjawab. Oke. Kalau pertanyaan wartawan itu memang bikin kesel Pak Jokowi, wajar kemudian Pak Jokowi ngerasa ini apaan sih ini pertanyaannya. Tapi Iya. betul Kayak tadi gini. langsung disampaikan oleh Bang Andi ya bahwa beberapa kali statement dari Bang Deddy Sitorus ini tapi mengarah ke Pak statement Jokowi. sebelumnya itu luar biasa loh Pak. Selalu mengatakan itu loh secara Oke. terbuka loh. Saya nggak Aku bicara secara terbuka ngebela ya, Bang Bang Deddy juga. Ya, Cuma silakan. saya juga menempatkan memang harusnya kita menempatkan presiden itu di tempat yang sesuai dengan Setuju. marwahnya. Dan terus kemudian ini kan perlu ditanya juga nih Pak Jokowi kemarin wartawannya nanya apa sih sampai marah kayak gitu. Tapi dari sekian banyak statement liar Bang Hensat, kenapa Iya. ini yang kemudian ini mengundang reaksi seperti itu? Ya Saya karena sih- saya sih karena gini aja kesel lah dia. intinya. Dia Intinya- kesel dong pasti kan. Kesel nggak Pak Jokowi? Kalau itu pasti Ya, kesel. kesel Jangankan makanya. Pak Jokowi ya. Bang Andi aja kesel. Pendukungnya beliau itu juga Oke. kesel gitu. Karena begini, ini kayak bermain di petak umpet gitu loh. Mhm. Ini buka aja itu. Apa sih itunya, siapa sih yang ngusut? Kan dia sudah tahu gitu loh. Kan yang buat heran saya itu, Kan kenapa kalau Deddy nggak- Sitorus, Bos? Oke. Nggak mau saya kalau Bang nggak Hen- dibuka kan Bang Andi sering diundang TV enak. Nah, Kalau langsung dibuka Bang Hensat. selesai ini urusan. Bang Hensat, kalau seandainya ini ternyata kita perlu waktu ya untuk Bang Deddy Sitorus ini Ya, ya. membuka siapa Ya. Mr. X itu tadi yang Siapa? kemudian ini disebut begitu. Sementara Pak Jokowi kita ketahui sudah cukup geram nih dengan pertanyaan wartawan kemarin, sudah terlanjur ada bola panas begitu ya yang Nah. dilempar. Akan sejauh apa langkah yang akan dilakukan Pak Jokowi? Nggak, kalau Pak Anda Jokowi melihat? sih, ini orang sabar dan dia ini dicintai rakyat itu benar karena secara tubuhnya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa dia memang ada di tengah masyarakat. Tapi Jadi- kesan yang kemudian bisa kita artikan dalam video tersebut ini, saya nggak main-main loh kayak gitu. Oh iya nggak main-main, cuma Oke. kan nggak ada yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Tapi dia boleh dong, dia menyampaikan kekesalannya di depan publik gitu. Karena kan gini loh, dia udah selesai. Waktu dia menjabat nggak ada aparat hukum yang meriksa dia. Terus setelah dia selesai, dia dikejar-kejar terus untuk banyak banget kasus. Satu aja misalnya, ijazah. Ya pasti kesel ini ijazah gue nggak selesai nih. Dikejar-kejar terus. Ini ada bukti baru lah yang katanya nggak ada Times New Roman lah. Ya wajar lah orang kesel banget seperti itu. Nah tapi ada benarnya juga Bang Andi Aswan bicara. Ya kalau mau ya buka aja. Yang di Rusia dibuka, yang ini utusan juga dibuka. Tapi boleh juga Bang Deddy melalui Mas Seno tadi mengatakan ya ntar aja kebukanya. Tapi mau saya begini loh. Ini drama dengan Pak Jokowi ini kan ya memang ada lah case-case yang ditinggalkan Pak Jokowi sehingga dia membuat dirinya itu landingnya juga nggak perfect banget gitu. Tapi maksud saya ini kan cuma masalah kesalnya PDI Perjuangan ke Pak Jokowi kan. Ya. Tapi kan sebelumnya menurut saya juga PDI Perjuangan baik-baik aja Pak Jokowi bahkan juga menikmati keuntungan dari Oke. Pak Jokowi sama jadi presiden. Jadi maksud saya ini Baik. case-nya sudah berbeda. Khusus case ini wajar kalau kemudian Bang Deddy berbicara tentang ada utusan siapalah itu yang meminta dirinya yang menurut dia kan melanggar atau menodai marwah partai atau menghina marwah partai itu wajar kalau dia omongin. Kemudian Pak Jokowi juga wajar meresponnya dengan keras dan geram gitu. Makanya ini kita mesti cari nih si wartawan ini nanya apa ke Pak Jokowi. Sebenarnya kan kita nggak dengar juga. Nanya kan sudah jelas tadi ditanya. Pertanyaannya kan sudah jelas tapi Sudah jelas Bang tadi Hensat. Bang Sat. Gimana pertanyaannya? Itu tadi pertanyaannya sudah jelas. Coba gimana? Kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya. Tapi sebelumnya kita minta tanggapan dulu ke Mas Seno ya. Mas Seno, Ini udah kalau memang tadi cooling sudah down, disebutkan, dinaikin lagi. kalau memang sudah disebutkan bahwa nantinya akan dibuka begitu ya oleh Bang Deddy Sitorus begitu, seandainya nanti diminta untuk adu bukti, ini bisa siapkah pihak PDI Perjuangan, Mas Seno?
Ya ini kan basisnya adalah pertemuan, dan pertemuan itu kemudian sudah dilaporkan secara tertulis, sudah dibuat dokumentasi tertulis oleh Pak Deddy Sitorus tentang pertemuan itu yang disampaikan secara ya tertulis pada partai. Oke. Dalam hal ini maka saya rasa ya buktinya bagaimana, apakah ada foto bareng atau tidak kan ya belum tentu juga dalam pertemuan-pertemuan itu dilakukan semacam bukti otentik semacam itu. Tetapi bahwa pengalaman politik itu dirasakan oleh Bang Deddy, saya kok ragu ya bahwa Bang Deddy itu mau mengada-ngada, saya pernah bertemu dengan orang A yang mengatakan akan menyampaikan poin-poin, membuat cerita sampai sedemikian rupa, saya rasa kok tidak akan seperti itu gitu. Karena ya ngapain juga, apa untungnya buat kami menyampaikan cerita-cerita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi. Apa untungnya untuk seorang Deddy Sitorus, apa untungnya untuk partai, tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi atau background story dari peristiwa panjang perjalanan Pak Sekjen Hasto Kristianto dan alasan kenapa kami menganggap ini kental dengan nuansa politik. Tetapi bahwa ada utusan itu, saya rasa Pak Deddy tidak mengada-ngada dan memang betul-betul bertemu dengan orang itu, dengan pihak itu. Itu bukan suatu cerita khayalan, cerita fiksi hanya untuk membuat ramai peristiwa, membuat ramai suasana, membuat gaduh, tentu tidak seperti itu. Nah, maka saran saya sebetulnya simpel saja untuk semuanya gitu ya. Hari ini kita sedang di bulan puasa, informasi jangan separuh-separuh gitu. Dan kita hari ini menyampaikan apapun informasi itu juga bukan mengada-ngada, dan harapannya kita cross check dulu lah suatu statement itu sebelum kemudian menanggapi. Sayang sekali kan kalau puasanya Pak Jokowi harus batal karena informasi yang salah. Nah, itu sayang sekali buat kami. Itu Pak. Oke, baik Mas Seno, terima kasih atas penjelasan dan juga waktunya. Bang Henry Satrio, terima kasih. Bang Adi, terima kasih. Tentunya kita sama-sama menunggu ya siapa yang kemudian ini dimaksud dalam konferensi pers oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya, untuk kemudian membuka dengan jelas apa sebenarnya duduk permasalahannya, karena ini yang kemudian ini harus dikonfirmasi begitu ya. Kan, ceritanya kan Bang Deddy sedang mencoba, bukan mencoba ya, dia mencoba menceritakan. Atau gini lah, kita ini diajak untuk menyimpulkan bahwa karena Pak Jokowi dipecat, kemudian Pak Hasto ditangkap KPK kan seolah-olah begitu kan, ini kan desas-desus kan yang akhirnya bawa kemari itu yang kan, masih kita tunggu ini kan ya, cerita-cerita itu. Seperti apa gitu. kemudian ini permasalahan? Padahal kan enggak kan, padahal nggak ada hubungannya kan. Bang Adi, aja lah. Baik, mohon Ubur-ubur maaf. ikan lele, jangan bermain sandiwara le. Oke, itu dia poinnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi untuk Anda usai jeda.